Kita tadi kaki bunsin. Ustaz. Ustaz. Ada Ustaz. Oke, baik ya. Ini mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis ya. Ini Ustadz lanjutkan. Bentar, Ustadz buka dulu filenya. Jurusan kalau beli bunyi. Ustadznya mana? Sebentar ya, sebentar. Baik ya, Ustadz berbagi layar. Nggak ada gambarnya, Ustaz. Ya, sebentar. Gambarnya belum muncul, Ustaz. Nah, udah Ustaz. Nah, udah muncul? Ustaz. Udah Ustaz. Baik. Baru hadir. Nah, ada gambar apa nak di situ nak? Ada gambar ikan. Gambar ikan ya. Bernafas. Gambar Ya. ikan. Gambar ikan, gambar orang gambar bernapas. Baik ya, insya Allah Ustadz lanjutkan. Kan yang Jadi anak-anakku sekalian, ciri yang pertama dari makhluk hidup adalah bahwa setiap makhluk hidup itu bernafas, ya. Cuman caranya berbeda-beda. Pada intinya sih bernafas itu adalah bagaimana kita mengambil oksigen dari lingkungan dan kemudian mengeluarkan gas karbon dioksida. Kenapa kita memerlukan gas oksigen? Karena gas oksigen atau gas O2 ini diperlukan bagi tubuh kita untuk mengubah zat makanan dan minuman yang sudah kita makan atau minum untuk diubah menjadi energi. Sehingga kalau tidak ada oksigen, maka makanan dan minuman yang kita makan tidak akan bisa diubah menjadi energi. Oleh karena itu kita membutuhkan oksigen. Nah, ketika oksigen itu diambil dan kemudian digunakan untuk memetabolisme zat makanan dan mengubahnya menjadi energi, maka itu akan menghasilkan zat buang yang namanya gas karbon dioksida, dan ini harus dikeluarkan. Nah, adapun makhluk hidup ini bernafasnya dengan menggunakan cara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, manusia dengan paru-paru, ya. Kemudian ikan dengan insang, lalu ada juga serangga dengan trakea, lalu kemudian cacing dengan menggunakan permukaan kulit yang basah, ya. Dan juga tumbuhan menggunakan celah stomata pada daun sehingga bisa memperoleh oksigen dan kemudian mengeluarkan gas karbon dioksida. Jadi tumbuhan pun walaupun dia bisa berfotosintesis dan menghasilkan oksigen, tetapi tumbuhan juga tetap bernafas. Oleh karena itu, apabila ada suatu kondisi di mana tidak ada cahaya sama sekali, ya ibaratnya cahayanya kosong, nol, ya, jadi sangat gelap, dan di sana ada tumbuhan, maka tumbuhan tidak berfotosintesis dan tumbuhan akan tetap bernafas sebagaimana mestinya, ya seperti itu. Jadi kalau ada cahaya matahari saja, baru kemudian tumbuhan itu bisa berfotosintesis dan menghasilkan oksigen, ya. Nah, itu ciri yang pertama, ya. Lalu kemudian ciri makhluk hidup yang kedua adalah bahwa makhluk hidup membutuhkan makanan, ya. Nah, manusia diperkirakan apabila manusia diizinkan untuk minum dan bernafas tetapi tidak boleh makan, maka diperkirakan manusia hanya dapat bertahan hidup sekitar 30 hari. Dengan catatan masih bernafas dan masih boleh minum, ya. Hanya makan saja yang tidak boleh. Nah, apabila manusia diperbolehkan untuk minum tetapi tidak diperbolehkan untuk bernafas dan makan,
tetapi tidak diperbolehkan untuk minum, jadi hanya makan yang kering-kering saja, maka diperkirakan manusia hanya dapat bertahan hidup sekitar 3 hari. Ya, setelah itu dehidrasi dan bisa mengalami kematian. Ya. Tetapi apabila manusia diizinkan untuk makan dan minum, tetapi tidak diizinkan untuk bernafas, maka diperkirakan manusia tidak akan bertahan hidup lebih dari 10 menit. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi bernafas dan makan ya. Nah, tidak hanya manusia yang membutuhkan makanan, hewan dan tumbuhan pun juga demikian. Akan tetapi tumbuhan berbeda. Tumbuhan mampu mengubah zat-zat anorganik seperti gas karbon, gas hidrogen, gas CO2 dan sebagainya, ditambah sinar matahari ya. Jadi CO2 ditambah H2O air ya, lalu kemudian ditambahkan sinar matahari, maka tumbuhan mampu mengubah zat-zat tersebut menjadi bahan makanan, menjadi glukosa yang kemudian bisa kita makan ya, seperti itu. Proses ini disebut sebagai fotosintesis. Tapi ini menunjukkan bahwa tumbuhan pun itu tetap membutuhkan makanan ya, seperti itu. Nah, kalau tumbuhan tidak ada cahaya matahari bagaimana? Tidak bisa berfotosintesis gimana? Nah, antum pernah lihat percobaan namanya etiolasi ya. Ini saya tampilkan gambarnya. Nah ya, ini Ustaz tampilkan sebuah gambar. Ini adalah percobaan yang namanya percobaan etiolasi. Kelihatan gambarnya di tempat antum? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah baik ya. Jelas. Ini adalah suatu percobaan di mana kedua benih tanaman tersebut ya. Ini biasanya menggunakan benih kacang hijau ya. Jadi yang berwarna hijau ini adalah benih tanaman yang ditanam di tempat yang ada cahaya matahari ya. Ini sudah diedit ya. Jadi seolah-olah backgroundnya hitam semua, seolah-olah di tempat gelap semua, tapi tidak ya. Aslinya yang berwarna hijau ini adalah tumbuhan yang ditanam di tempat yang mendapatkan sinar matahari. Sedangkan yang sebelah kiri yang warnanya ini pucat ya, daunnya warnanya pucat ya, kecoklatan ya, putih kecoklatan. Ini adalah tanaman yang ditanam di kondisi tidak ada cahaya. Nah, memang tumbuhnya cepat ya, tapi tumbuhnya cepat ini karena benih yang ditanam pada tempat yang tidak ada cahaya itu seolah-olah benih tersebut akan berusaha secepat mungkin keluar dari tanah ya, kan kalau di alam kan dari tanah ya, tanah kan gelap. Jadi dia akan berusaha tumbuh cepat supaya dia bisa menembus tanah dan menjumpai sinar matahari. Nah, kenapa harus cepat tumbuhnya? Karena dia dapat tumbuh dengan masih menggunakan cadangan makanan yang ada pada biji. Nah, ini pada bijinya, pada benihnya. Kalau cadangan makanan pada benihnya ini sudah habis dan tumbuhan ini masih juga tetap tidak mendapatkan cahaya matahari, maka tumbuhan tersebut akan mengalami kematian karena cadangan makanannya habis dan dia tidak bisa berfotosintesis untuk menghasilkan zat makanannya sendiri ya. Oleh karena itu tumbuhan pun itu tetap membutuhkan zat makanan yang diperoleh dengan cara berfotosintesis. Walaupun kita ketahui ada juga tumbuhan yang memperoleh makanannya tidak dengan menggunakan berfotosintesis. Sebagai contoh, ada tanaman yang namanya Venus flytrap ya. Di mana tanaman Venus flytrap ini dia akan memakan serangga ya. Dan tanaman ini tidak bisa berfotosintesis. Sebagai contoh gambarnya ini ya. Oh, itu gambarnya kecil, coba gambarnya yang agak besar. Nah, ini misalnya. Nah, ini ya.
Nah, Venus flytrap ini akan mengeluarkan zat aroma, zat hormonal ya, zat apa? Zat yang merangsang serangga untuk kemudian mendekat ke sana. Nah, ketika ada serangga mendekat, maka kemudian daunnya ini akan mengatup sehingga kemudian serangga itu terperangkap di dalam daun tersebut. Lalu kemudian tumbuhan ini akan mengeluarkan enzim-enzim tertentu yang akan melunakkan dari tubuh serangga tersebut sehingga kemudian zat-zatnya itu bisa diserap dan dimakan oleh tumbuhan tersebut ya. Atau contoh yang lain adalah tanaman kantung semar ya. Nah, tanaman kantung semar ini juga termasuk ada di Indonesia ya. Di Bandung juga ada ya, situ Patenggang itu juga ada. Nah, ini juga sama nak. Tanaman kantung semar ini juga tidak bisa berfotosintesis ya. Jadi dia akan mengeluarkan aroma-aroma khusus yang kemudian menarik serangga untuk masuk ke dalam kantungnya. Lalu kemudian setelah masuk ke sana, serangga tersebut terperangkap di dalam kantung semar tersebut ya. Sehingga kemudian akhirnya zat-zatnya diuraikan oleh enzim-enzim khusus yang dikeluarkan oleh tanaman kantung semar ini dan kemudian akhirnya diserap ya, seperti itu. Nah, jadi tanaman pun tetap membutuhkan makanan ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak. Tidak ya? Baik, ini Ustadz lanjutkan. Nah, Ustaz, nanti PPT-nya ada di Google Classroom nggak? oh sudah ditaruh di Google Classroom. Antum bisa lihat di Google Classroom. Ya, sudah ada PowerPoint-nya di sana ya. Nah, baik ya. Yang berikutnya adalah makhluk hidup memiliki ciri berikutnya, yaitu umumnya makhluk hidup itu bergerak. Nah, gerak pada makhluk hidup bisa karena alasan untuk mencari makan ya. Jadi dia bergerak tuh dalam rangka untuk mencari makan atau karena menghindari pemangsa atau predator ya, seperti itu. Nah, ada beberapa makhluk hidup yang pergerakannya sangat terbatas ya atau sangat sedikit. Misalnya tumbuhan ya, dia bisa dibilang diam tetap di tempatnya ya, walaupun sebenarnya ada pergerakan dari dia, dari bagian tubuhnya yang tidak kita lihat. Sebagai contoh, akarnya dia akan berusaha untuk mendekati air atau sumber zat hara ya, akar pada tumbuhan. Nah, dari kelompok hewan bagaimana? Ada hewan yang terkenal pergerakannya paling lambat ya. Menurut antum apa? Hewan apa yang pergerakannya paling lambat? Apa? Kura-kura. Siput, kura-kura, Kukang. kukang ya. Nah, jawabannya kurang tepat ya. Ada hewan yang pergerakannya diperkirakan dalam 1 tahun dia hanya bergerak sekitar 1 sampai 2 cm. Nah, kira-kira hewan apa tuh nak? Yang dalam 1 tahun pergerakannya cuma 1 sampai 2 cm. Ada nggak kira-kira hewan? Hewan loh, hewan. Enggak. Kangkung. Ada Ustaz, ada. Kungkang. Kukang? Kukang tuh masih cepat nak gerakannya. Dia lebih dari 1 cm loh. Kura-kura juga, kura-kura Ini juga dalam masih cepat. 1 tahun pergerakannya itu sekitar 1 sampai 2 cm. Nah, hewan apa itu? Ada yang tahu? Apa Ustaz? Enggak tahu, Ustaz. Oke. Enggak tahu, Ustaz. Hewannya Belalang. Hah? namanya adalah Anthozoa. Anthozoa dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama terumbu karang. Nah, terumbu karang nak, dia makhluk hidup nak. Terumbu karang. Ya. Oh, terumbu karang tuh hidup. Betul nak, terumbu karang itu ya, terumbu karang adalah makhluk hidup bukan batu ya. Dan kemudian ya, dia juga bukan tumbuhan ya. Jadi terumbu karang itu adalah hewan nak, masuknya ke dalam kingdom animalia ya. Nah, dia merupakan hewan dengan pergerakan paling lambat ya. Nah, bagaimana dia memperoleh zat makanan? Terumbu karang memperoleh makanan melalui 2 cara. Pada siang hari, terumbu karang bersimbiosis dengan alga, di mana alga tersebut mampu berfotosintesis
sehingga hasil fotosintesisnya dapat dimanfaatkan oleh alga tersebut dan oleh terumbu karang. Jadi terumbu karang itu juga makan dari hasil fotosintesis alga yang tinggal di sekeliling tubuhnya. Ya. Pada malam hari, ketika tidak ada cahaya matahari, alga tersebut tidak bisa berfotosintesis. Maka Anthozoa atau terumbu karang akan mengeluarkan semacam tentakel-tentakel kecil, ya. Tentakel itu kira-kira seperti ini, ya. Nah, ini misalnya seperti ini, ya. Nah, akan mengeluarkan tentakel-tentakel kecil. Nah, seperti ini nih, ya. Yang kemudian akan menangkap zat-zat makanan atau mikroorganisme kecil yang lewat di sekitar tentakelnya. Sehingga kemudian akhirnya bisa dia tangkap dan kemudian dia bisa makan, ya, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Ciri yang berikutnya dari makhluk hidup adalah bergerak, ya. Nah, ada hewan yang bergerak dengan menggunakan alat bantu seperti kaki, ya. Ada juga yang menggunakan perut, ada juga yang menggunakan sayap, ada juga yang menggunakan sirip dan sebagainya. Berbagai macam cara, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ciri yang berikutnya dari makhluk hidup adalah bahwa makhluk hidup itu berkembang biak atau bereproduksi. Nah, karena ini penting bagi makhluk hidup tersebut untuk mempertahankan spesiesnya, ya, untuk mempertahankan spesiesnya. Jadi kalau ada makhluk hidup tidak bisa bereproduksi, ya, maka kemudian makhluk hidup tersebut itu bisa punah, ya. Atau misalnya tersisa hanya yang satu jenis saja, misalnya tinggal tersisa jantannya saja atau betinanya saja, gitu ya. Maka kemudian ini juga tidak akan bisa berlanjut generasinya, ya. Badak Jawa terakhir, ya. Ini ada badak Jawa, ya. Indonesia punya badak, ya, tapi sekarang sudah punah, ya. Yang masih tersisa itu apa namanya? Yang masih tersisa itu badak bercula satu, ya. Nah, ini kalau nggak salah, oh, saya lupa, ya, ada satu lagi, ya. Ini, ya. Oh, maaf sebentar. Nah, ini, nak, ya. Ini badak Jawa, ya. Nah, badak Jawa ini Ustadz lupa ya badak Jawa atau bukan gitu. Tapi dahulu itu sering diburu oleh para pemburu dan kemudian akhirnya badak Jawa yang jantan terakhir, ya, akhirnya kemudian ditembak mati oleh pemerintah, ya. Kenapa kok ditembak mati? Ya, karena setelah dihitung sama pemerintah, maka ternyata sudah tidak ada lagi, betinanya sudah tidak ada, ya. Dan kemudian badak Jawa tersebut itu tinggal satu-satunya, ya. Akhirnya kemudian ditembak mati. Kenapa kok ditembak mati, tidak dibiarkan hidup saja? Karena dulu pemerintah khawatir bahwa yang menemukan terlebih dahulu adalah para pemburu, ya. Jadi kemudian akhirnya ditembak mati dan kemudian isi tubuhnya dikeluarkan dan kemudian sisa bagian luar tubuhnya itu diawetkan dan kemudian ditaruh di Museum LIPI di Cibinong, ya. Itu kalau saya tidak salah, ya, badak Jawa, ya, badak Jawa terakhir. Nah, sementara ada juga badak bercula satu, ya. Itu di mana itu sekarang masih ada, letaknya itu di daerah Ujung Kulon, ya. Taman Suaka Margasatwa Ujung Kulon, ya. Begitu. Baik, ini Ustaz lanjutkan, ya. Ciri berikutnya, ya. Dan kemudian, ya, ciri berikutnya dari makhluk hidup adalah tumbuh. Ada tumbuh dan ada juga berkembang. Kalau tumbuh itu bisa dilihat oleh alat indera atau bisa diukur dengan alat, ya. Sebagai contoh begini.
Ya, ini saya tampilkan ada gambar. Nah, ini misalnya ya. Nah, dahulu ketika masih kecil, ya, maka tinggi anak tersebut ya, ini tinggi anak ini mungkin masih sekitar 50 cm atau 70 cm ya. Taruhlah misalnya 70 cm ya. Lalu kemudian anak tersebut semakin bertambah umurnya, lalu kemudian setelah diukur ternyata sekarang tingginya menjadi 100 cm ya. Lalu tinggi lagi menjadi 120 cm, dan kemudian akhirnya sampai ke usia ini sekitar mungkin usia SD gitu ya, dan kemudian akhirnya dia mencapai ke tinggi 150 cm misalnya. Nah, ini kita bisa kelihatan bahwa anak ini tumbuh semakin bertambah tinggi. Bisa diukur juga ya, bisa diukur juga. Nah, tetapi ada juga yang namanya berkembang. Kalau berkembang itu tidak bisa dilihat melalui panca indera. Sebagai contoh, sebelum masuk kafilah misalnya, antum tidak bisa berbahasa Arab ya. Di foto tuh sebelum masuk kafilah, antum difoto wajahnya, kemudian setelah itu 1 bulan kemudian antum mempelajari bahasa Arab di kafilah, dan kemudian sudah mulai mengenal beberapa kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian difoto lagi ya. Ternyata foto yang pertama dengan foto yang terakhir ya, itu sama sekali nggak berubah ya. Jadi pengetahuan berbahasa Arabnya itu nggak bisa kelihatan melalui panca indera. Nah, ini yang disebut sebagai berkembang. Jadi kalau tumbuh itu bisa dilihat, bisa diukur dengan alat gitu ya. Kalau berkembang itu sifatnya tidak bisa diindrawi, nggak kelihatan kalau berkembang ya, seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Ustaz. Bisa ya, alhamdulillah. Ya. Bisa, Ustaz. Baik. Nah, yang sekarang kita akan membahas mengenai asal mula kehidupan organisme ya. Nah, ketika kita mempelajari ini, maka di sini Ustadz juga ingin mencoba meluruskan ya pemahaman kita tentang asal usul kehidupan, sehingga diharapkan pemahaman kita tentang asal usul makhluk hidup itu tidak terbiaskan sehingga kemudian malah mengganggu keimanan kita ya. Kenapa kok bisa mengganggu keimanan? Saat ini kan biologi, apa hubungannya dengan keimanan? Oh, itu penting nak. Karena kalau kita tidak mengetahui siapa Tuhan kita, maka kita benar-benar akan menjadi orang yang ateis. Orang yang tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Misal ya, kalian nauzubillah, ada orang yang meyakini bahwa penciptaan makhluk hidup ini terjadi secara kebetulan atau secara evolusi. Maka ini sebenarnya orang tersebut sedang menafikan atau tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Ya, oleh karena itu nanti kita insya Allah akan coba Ustaz sampaikan konsep-konsepnya dalam Islam itu bagaimana ya. Jadi Ustaz bandingkan antara konsep pendidikan umum ya dengan konsep pendidikan dalam Islam ya. Nah, yang pertama ya, ini menurut teori umum ya. Kapan sih bumi mulai ada kehidupan? Nah, menurut teori-teori umum ya, diperkirakan di bumi ini mulai ada kehidupan itu setelah bumi cukup dingin. Kan awalnya peristiwa Big Bang ya. Dari satu ledakan di luar angkasa, lalu kemudian ledakan itu menciptakan planet-planet. Dari ledakan itu kan panas. Lalu kemudian setelah mendingin dan atmosfer kita mengandung unsur karbon, hidrogen dan oksigen ya. Nitrogen ya, mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, nitrogen, lautnya mengandung hidrogen dan kemudian mengandung oksigen. Maka pada saat inilah diperkirakan kehidupan mulai muncul ya. Nah, ada beberapa teori mengenai asal usul kehidupan ya. Teori yang pertama disampaikan oleh Aristoteles ya. Beliau mengatakan bahwa beliau mengajukan suatu teori yang disebut sebagai generatio spontanea ya, yaitu makhluk hidup terbentuk dengan sendirinya ya.
Jadi ini nggak ada penciptanya nih, ya. Menurut Aristoteles, bahwa makhluk hidup itu ya terbentuk dengan sendirinya, ya seperti itu. Nah itu, dan ini merupakan salah satu teori asal usul kehidupan yang paling tua, ya. Begitu juga selain Aristoteles, ada lagi tokohnya yang namanya adalah Anthony van Leeuwenhoek, ya. Dan juga ada John Needham tahun 1712 hidupnya sampai 1781. Beliau mengatakan bahwa kehidupan dapat timbul dari benda-benda yang mati, ya seperti itu. Nah itu teori yang pertama ya, generatio spontanea. Lalu kemudian ada teori yang kedua yang disebut sebagai teori kosmozoa, ya. Teori kosmozoa menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari dunia luar, terutama dari luar angkasa, ya. Ya seperti itu, ya mungkin dalam bentuk spora seperti jamur dan sebagainya, lalu kemudian berevolusi, lalu kemudian akhirnya menjadi kehidupan yang seperti ini, ya seperti itu ya. Padahal dalam Al-Quran disebutkan bahwa tempat hidup manusia hanya di bumi, nah, ya. Maka dalam Islam itu sudah sampai ke kesimpulan bahwa kalau manusia berusaha untuk mencari planet lain yang layak untuk ditinggali manusia, insya Allah tidak akan ketemu, ya seperti itu. Nah, yang berikutnya, teori yang berikutnya adalah omne vivum ex ovo, ya. Omne vivum, vivum itu artinya hidup, ya, atau kehidupan. Ya. Ex ovo, ovo ini artinya telur, nak, ya. Ya. Jadi adanya kehidupan ini berasal dari telur. Berkebalikan dengan sebaliknya, nah ini dia berkebalikan, ya, bertolak belakang, ya. Kalau ini omne ovo, tidak ada telur kecuali dari kehidupan sebelumnya. Nah ini mirip dengan pertanyaan seperti ini, ya. Ini ada pertanyaan, maaf ya, ayam vs telur. Oke, kalau Ustadz bertanya kepada antum, ayam sama telur, duluan mana? Ayam. Ya. Ayam. Karena ayam buat telur, telur jadi ayam. Nah, kalau ini berarti duluan Ayam, telur, ayam, telur. ayam ya. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, telur sama ayam, duluan mana? Telur. Ya, jawabannya adalah telur. Telur. Ya. Nah, jadi teori omne vivum ex ovo dia menyebutkan bahwa asal usul kehidupan ya telur, begitu ya. Nah, sedangkan omne ovo ex vivo dia menyatakan bahwa telur itu asalnya dari makhluk hidup. Jadi ya bolak-balik aja ini orang, ya. Francesco Redi dengan Spallanzani ini bertolak belakang, ya, seperti itu. Ustadz yang nemuin kosmozoa siapa Ustadz? Teori kosmozoa. Tokohnya Ustadz lupa Iya. ya. Nanti Ustadz coba cari juga ya. Ada kosmozoa. Baik Ustadz. Ya. Nah, yang berikutnya, Ya. teori berikutnya adalah omne vivum ex vivo. Tidak ada kehidupan, ya, atau kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Jadi, kalau ada satu makhluk hidup, itu asalnya ya dari makhluk hidup yang lain, dari makhluk hidup sebelumnya. Ya. Nah, ini contohnya adalah Louis Pasteur. Beliau merancang percobaan dengan gelas leher angsa. Ini gelas leher angsa ya, istilahnya, ya. Maksudnya bukannya gelasnya dari leher angsa, bukan, tapi dibuat semacam saluran seperti menyerupai leher angsa. Dan ini diberikan air kaldu daging, ya. Dimana air kaldu daging ini bisa menjadi zat makanan bagi makhluk hidup yang lain seperti misalnya belatung, ya, jamur dan sebagainya. Nah, kalau gelasnya ini hanya begini saja bentuknya, ya, kalau gelasnya hanya begini saja, biasa saja, ya. Lalu kemudian di sini dikasih air kaldu, ya, misalnya seperti ini, maka lalat bisa hinggap di sini, ya. Kemudian dia bertelur, nak, ya. Sehingga kemudian menjadi apa? Menjadi tumbuh belatung, ya.
Karena lalatnya menempel dan menaruh telurnya di air kaldu ini, ya. Tapi dengan merancang percobaan dengan gelas leher angsa, ketika ada lalat, ya, lalat mencium aroma kaldu, maka lalatnya nggak bisa masuk, ya. Kalaupun kemudian dia naruh telurnya misalnya terbawa sama angin, tapi dia tertahan di sini, nak, telurnya, ya. Telurnya tidak bisa masuk sampai ke air kaldu. Dan setelah ditunggu beberapa hari, ternyata di air kaldu ini tidak terbentuk makhluk hidup baru. Tidak terbentuk belatung, tidak terbentuk jamur dan sebagainya, karena ternyata telur-telur dari lalat tertahan di sini, spora-spora jamur juga tertahan di sini, sehingga air kaldunya tetap dalam keadaan seperti semula, tidak ada bakteri, tidak ada mikroorganisme yang tumbuh. Ini air kaldunya sebelumnya dipanaskan dulu ya, nak. Jadi dimatangin dulu air kaldunya, dipanaskan supaya telur-telur yang sudah menempel sebelumnya atau bakteri-bakteri yang menempel sebelumnya mati, ya, seperti itu. Nah, berdasarkan percobaan ini, maka Louis Pasteur mengajukan usul bahwa omne vivum ex vivo, berarti kehidupan itu berasal dari kehidupan sebelumnya. Adanya makhluk hidup berasal dari orang tuanya makhluk hidup juga, ya, seperti itu. Nah, dan dia meyakini bahwa asal mula kehidupan itu di bumi, bukan berasal dari angkasa luar, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya tokoh namanya Harold Urey, ya. Beliau menyatakan bahwa asal usul makhluk hidup itu gabungan dari gas-gas ini, gas-gas CH4, NH2, H2O dan O2, ya. Nah, ini diperkuat dengan percobaan dari Stanley Miller, ya, tahun 1953. Ini masih baru loh, nak. Ya, kita merdeka kan tahun 1945, ya. Ya. Ini berarti teorinya masih baru nih, 1953. Ya. Beliau mengatakan bahwa asal usul makhluk hidup, ya, yaitu kan makhluk hidup itu tersusun dari asam amino, ya. Asam amino, kemudian purin, pirimidin, ribosa, asam nukleat, yang ini semua nanti akan menjadi yang namanya DNA, ya. Nah, beliau mengatakan bahwa ini terbentuk gara-gara ada gas H2O, ada air, ada NH3, ada hidrogen, ya, ada CH4, ya. Nah, ini ceritanya di laut nih. Lalu ketika laut mengalami pemanasan oleh matahari, ya, zat-zat tersebut menguap, nak. Menguap, terbawa sama awan. Lalu kemudian di sini ceritanya menurut Stanley Miller ini tersambar petir, nak. Ya. Tersambar petir sehingga menghasilkan bunga api listrik pada suhu yang tinggi, 80 derajat Celcius ke atas, gitu ya. Sehingga kemudian zat-zat tersebut itu tercampur menjadi satu, lalu kemudian setelah itu mengalami pendinginan, ya, sehingga kemudian akhirnya terbentuklah zat-zat ini, nah, asam amino, purin, pirimidin, ribosa dan sebagainya, asam nukleat, ya, seperti itu. Tapi menurut para ahli, ya, ini kan menurut Stanley Miller ini kan terjadinya di langit purba. Tapi menurut para ahli ada percobaan ini yang nggak mungkin. Yang mana yang nggak mungkin? Yaitu di fase ini, nah, ya. Menurut para ahli, pada saat itu kondisi atmosfer itu sangat panas, jadi nggak mungkin adanya pendinginan, ya, nggak mungkin ada pendinginan. Nah, sementara percobaan Stanley Miller, kalau fase pendinginannya ini dihilangkan, karena menurut para ahli kan atmosfer purbanya masih sangat panas. Nah, kalau percobaan Stanley Miller pada fase pendinginan ini dihilangkan, maka zat-zat ini tidak terbentuk. Nah, jadi kenapa Stanley Miller itu melakukan proses pendinginan? Karena kalau sampai tahap ini dan kemudian tidak didinginkan, maka tidak terbentuk zat-zat ini. Jadi percobaan Stanley Miller ini pun akhirnya juga kemudian diragukan. Soalnya atmosfer purbanya itu sangat panas, ya, seperti itu. Bisa dipahami di sini? Bisa, Ustaz. Bisa, ya? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Baik, ya. Bisa, Nah, Ustaz.
ini Ustaz lanjutkan ya. Jadi kalau kita kesimpulkan, maka asal usul kehidupan ini mengerucut kepada 3 teori ya. Teori yang pertama yang disebut sebagai ekstraterestrial ya. Ini berarti teori ini menyatakan bahwa asal usul kehidupan di bumi ini berasal dari infeksi spora atau kehidupan di luar angkasa atau bintang. Apakah antum mau menamakannya itu alien ya atau spora-spora yang lain, itu wallahu alam ya. Ini menurut teori ini ya. Tapi kalau nggak salah kan di luar angkasa itu tidak ada udara ya. Sedangkan ciri makhluk hidup kan harus bernafas ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian kita lengkap ke yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 menurut ada pendapat yang menyatakan bahwa ini pasti makhluk hidup ini berasal dari evolusi nih. Berkembang dari makhluk hidup sederhana ya, dari gabungan gas-gas, zat-zat kena sambar petir, lalu kemudian menjadi asam organik. Asam organik menjadi makhluk hidup sederhana, bakteri bersel tunggal dan sebagainya. Lalu kemudian berevolusi, evolusi menjadi makhluk hidup punya organ ya. Seperti misalnya lalu kemudian berubah menjadi makhluk hidup yang lebih kompleks, misalnya kera, dari kera menjadi manusia. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah teori yang disebut sebagai teori evolusi, ya. Nah, itu pendapat yang nomor 2 ya. Lalu yang ketiga, nah ini yang Ustaz akhirkan ya. Special creation, dan ini adalah yang lebih dekat dengan konsep dalam Islam. Ya. Yaitu kehidupan dibentuk dan diletakkan di bumi oleh kekuatan supranatural. Dengan kata lain, dia mengakui adanya kekuatan luar biasa atau kekuatan maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi special creation ini itu adalah teori yang lebih dekat dengan Islam ya, bahwa yang ada di bumi ini adalah kehendak penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, baik ya. Lalu bagaimanakah dengan dinosaurus? Ya. Gimana saat dinosaurus itu kok tingginya luar biasa saat ada nyampe 3 meter. T-Rex ini perkiraannya 3 meter, nah. Diperkirakan ya, T-Rex tingginya itu 3 sampai 3,5 meter. Ya. Yang paling besar Brontosaurus, nah, ya. Ya, Apatosaurus ini diperkirakan tingginya sampai ya. Ini kalau dia lagi berdiri itu perkiraan 5 sampai 5,5 meter, nak. Ya. Manusia cuman segini, nak. Ya. Betul gimana, Sat? Fosilnya ada loh, Sat. Itu fosilnya beneran loh ada. Iya, betul, fosilnya ada. Gitu. Oh, berarti benar dong evolusi itu ada, Sat. Itu buktinya fosil-fosilnya ada. Ya. Wow, bagaimana cara menjawabnya nih kalau begini nih? Buaya. Ya. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, cara menjawabnya adalah ini ya. Ada sebuah hadis yang direwetkan oleh Rasulullah SAW ya. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan ketinggian 60 hasta. 60 hasta itu, nah, kalau kita konversi ke dalam meter, maka itu ketinggiannya sekitar 30 meter, nah, ya. 30 meter. Ini dibandingin sama Apatosaurus nih. Ya. Bumi itu gede. Sebentar ya. Ini dibandingkan dengan dinosaurus paling tinggi saja, ya. Itu cuman 5,5 meter, nak, ya. 5,5 meter. Posisi mana? Diperkirakan cuman sebetisnya doang, nak. Betisnya Nabi Adam, nak. Sekarang Ustadz mau nanya sama antum, ya. Bisa ditendang. Ya. Ustadz mau nanya sama antum ya. Antum sering ketemu nggak hewan-hewan yang ukurannya itu sekitar sebetis antum? Contohnya apa, nak? Hewan yang ukurannya sebetis antum. Kucing. Kucing, apalagi? Kucing, apalagi? Anjing. Yang suka dikali-kali tuh. Kelinci. Yang bentuknya menyerupai kadal.
KP dikali. Oke. Oke. Di awak. Ya. Kemudian antum tahu yang namanya iguana? Tahu. Nah, coba kita lihat gambarnya iguana ya. Berarti bisa jadi di masa depan kucing jadi dinosaurus. Berarti dulu manusia gede banget ya, guys. Nah, coba nak ya. Coba antum ya. Lihat tampilan ini nak ya. Nah, ini ya. Ini iguana ini antum lihat ya. Nah, lalu kita bandingkan dengan penampakan ini nak ya. Kira-kira hampir sama nggak nak? Sama-sama kadal. Hampir. Iya. Hampir. Ayam. Ya. Berarti mereka berevolusi dong, Ustaz. Nah, hampir sama kan? Berevolusinya mengecil. Nah, hampir sama kan? Lalu kemudian apakah berevolusi? Nah, jawabannya tidak. Nah, kalau secara genetika nggak bisa nak antum tuh berevolusi. Ada yang namanya kromosom nak ya. Ini kromosom ya. Jumlah kromosom ya. Ini saya tampilkan. Waduh, ini baterainya mau habis lagi nih. Ya. Jumlah kromosom ya. Jumlah kromosom makhluk hidup ya. Nanti antum akan mempelajari ini di kelas 9 sebenarnya. Tapi ini untuk menjelaskan kepada antum bahwa apa namanya evolusi itu susah nak. Secara teori itu dipaksakan ya. Sangat sulit menjelaskan evolusi. Nah, ini nak, contoh ya nak. Antum lihat tabel ini. Ya. Oke, anak-anak, ini Ustadz sambil pindah ya. Ini baterainya mau habis, terus nggak ada colokannya. Sebentar ya. Antum tetap aktif di situ ya. Sebentar. Biasanya sih awet, kok ini nggak awet sih. Biasanya sih sampai pembelajaran selesai masih awet. Sebentar ya. Ustadz bergeser dulu nak. Ya, antum lihat saja di situ. Itu jumlah kromosom yang ada pada makhluk hidup ya. Coba manusia berapa tuh kromosomnya? 46. 40. Kromosom itu apa? Nah, kromosom ini adalah tempat penyimpanan DNA pada makhluk hidup ya. Tempat penyimpanan DNA pada makhluk hidup. Sebentar ya nak, Ustaz ngambil charger dulu nak, sebentar nak. Baik Ustaz. Ya sebentar. DNA apa Ustaz? Sebentar ya. Darah kamu. DNA itu kayak apa namanya tubuh kamu. Gue masukin Darah-darah yang ada di tubuh kamu tuh DNA. Bukan. Data diri. yang ngilang-ngilang. Iya, yang hilang itu yang hilang. Kalau putus berarti kamu mati. Punya data diri file lengkap di data diri. Pelihara hewan. Hewan apa? Hewan apa aja juga boleh. Aku maunya yang kecil-kecil aja. Banyak tuh Hamster. hamster boleh, sapi, hamster. keledai, anjing, kucing, tikus, rumah. Aku maunya yang kecil-kecil, kalau gede-gede ribet. Lele. Baik ya. Ini alhamdulillah sudah dapat sumber listrik lagi nih. Ya, ini mohon maaf ya nak. Lele udah mati 5. Tapi biasanya awet baterainya ya. Ya nggak apa-apa Ustaz. Enggak apa-apa Ustaz. Bapak Ustadz. Nggak apa-apa Ustaz. Tidak apa. Oke, baik. Nah, ini anak-anak ya Ustaz jelaskan. Secara teori genetika, evolusi itu susah nak. Itu bisa dibilang dipaksakan. Sebagai contoh gini nak. Setiap informasi tubuh makhluk hidup itu disimpan dalam struktur yang namanya DNA. DNA itu ya adalah kumpulan dari asam nukleat yang menyimpan informasi bagi tubuh kita. Ini ya kira-kira ya nak, ini gambarnya. Ini DNA. Terlihat sama antum? Lihat. Luas ya. sekali. Ya Ustaz. Nah, Wow. jadi DNA ini itu ibaratnya
informasi tentang diri antum itu tercatat dalam DNA. Sebagai contoh gini, ada seseorang yang rambutnya keriting, ya. Kemudian rambutnya keriting tebal, ya. Warna rambutnya hitam pekat, ya. Karena ada orang yang warna rambutnya itu pirang, nak, kuning, ya, seperti itu. Lalu kemudian matanya irisnya berwarna kecoklatan. Ada orang yang iris matanya warnanya biru, nah, orang luar negeri itu biru. Nah, semua informasi tersebut disimpan dalam struktur yang namanya DNA. DNA Ustadz jumlahnya 46. DNA antum sebagai manusia itu juga 46. Nah, cuman kok tampilannya beda-beda. Ya, informasinya beda-beda. Karena yang tercatat dalam DNA itu juga berbeda-beda. Ustadz rambutnya agak keriting sedikit, di DNA-nya tercatatnya ya keriting sedikit. Antum yang rambutnya lurus, ya berarti DNA-nya tertulis bahwa rambutnya lurus, gitu ya. Nah, jadi semuanya itu disimpan dalam DNA. DNA itu disimpan dalam kromosom. Nah, ini nak. Nah, Ustadz mau garis bawahi di sini, nak. Antum lihat ya, manusia kromosomnya 46. Simpanse, kera itu 48. Artinya, nak, meleset dikit saja jumlahnya enggak 46 jadi kacau, nak. Ya, sebagai contoh, nak. Ini pada manusia ya. Kalau kromosomnya berubah, nak. Antum tahu sindrom Down? Down syndrome. Ustaz. Down syndrome, tahu? Tahu. Ya. Enggak. Yaitu penyakit pada manusia di mana terjadi secara genetik. Ya, secara genetik di mana dia memiliki IQ yang sangat kurang, ya, dan terlambat, ya. Sebagai contoh, harusnya pada usia yang sama, misalnya orang ini umurnya misalnya pada saat dia usia anak 6 SD, ya. Nah, dia tuh sebenarnya IQ-nya tuh belum nyampe ke usia anak 6 SD. Padahal secara fisik dia sudah umurnya sama seperti anak kelas 6 SD misalnya. Nah, ini adalah sindrom Down, ya, nak. Nah, ini tahu nggak, nak, salah satu penyebabnya kenapa? Kurang Tidak. Maksudnya kurang. Kurang gizi. Karena kromosomnya nambah satu, nak. Ya. Jadi kromosomnya tuh nambah satu. Kromosom manusia itu 46, dia 47, nah. Di mana penambahannya? Di kromosom nomor 21. Jadi kromosomnya itu kan ada 1 sampai 46. 1 sampai 44 tambah 2 kromosom kelamin, ya. Nah, dia di kromosom nomor 21-nya dia double, nah. Jadi ibaratnya ngitung 1 2 3 4 5 sampai nomor 21, 21-nya itu kesebut 2 kali. Harusnya 19 20 21 22. Ya, dia ngitungnya 19 20 21 21 22. Nah, jadi total kromosomnya itu 47. Ya, seperti ini. Ini saja langsung menimbulkan gangguan, nak. Ya, seperti itu. Atau kalau kromosomnya kurang, nak. Kromosomnya kurang 1. Ada penyakit yang namanya cry ducat, ya. Yaitu orang yang tangisannya itu kayak kucing, nak. Ya. Jadi dia ketika menangis itu suaranya itu kayak suara kucing, nak. Itu cry ducat. Ya. Nah, itu juga terkait dengan kromosom. Nah, artinya kita kembali lagi kepada gambar kromosom tadi, mana ya, kepada jumlah kromosom tadi. Bentar ya. Nah, ini, nak, ya. Ini yang Ustadz bilang, Ustadz, ya. kalau misalkan kalau lagi nangis tiba-tiba suaranya hilang itu kenapa ya, Ustadz? Oh, kalau itu mungkin bisa jadi udara yang melewati pita suaranya itu hilang, ya, atau ada peradangan pada pita suaranya itu juga bisa hilang, ya, seperti itu. Nah, kembali ke ini, ya. Nah, maksud Ustadz begini, nah. Antum melihat di sini, ya, manusia dengan kera saja, dengan kera dan simpase yang bentuknya hampir mirip, itu jumlah kromosomnya beda, nak. Ya. Manusia jumlah kromosomnya 46. Sedangkan simpanse malah kromosomnya 48. Padahal secara fisik bentuknya mirip, nak. Ya. Apalagi kita sama kuda, nak. Ya. Beda jauh, nak. Beda sekitar berapa nih? 20-an, ya. Sekitar 18. sekitar 18 kromosom, nak. 18. Ya, seperti itu. Kita tuh malah jumlah kromosomnya sama dengan apa, nak? Yang jumlahnya kromosomnya 46 juga.
sama babi, nak. Ya. Jumlah kromosom manusia dengan babi itu jumlah kromosomnya sama-sama 46. Ya, seperti itu. Tapi maksud Ustaz begini, nak. Mutasi itu sangat sulit. Ini kan kalau ada perubahan genetika prosesnya namanya mutasi. Disebut sebagai mutan. Antum tahu mutan ya? Pernah dengar nggak istilah mutan? Tahu. Ya. Tahu. Dulu ada film, Gede badannya. ya. Dulu ada film fiksi namanya X-Men. Ya. Wolverine. Di mana Iya. orang-orang Iya, kena Ya. cahaya apa gitu. karakter di X-Men itu adalah orang-orang yang disebut sebagai mutan, ya. Nah, maksudnya adalah secara genetika dia berubah, nah, genetiknya, ya. Ada yang pada punggungnya ada sayapnya, ya, seperti itu, ya. Jadi ternyata ada gen yang membentuk sayap pada DNA-nya, ya. Nah, ini kan secara fiksi, ya, secara fiksi. Kalau pada manusia itu sangat sulit, nah. Sebagai contoh nih, nak, ya. Ini saya tampilkan penyakit yang namanya polidaktili, yaitu jarinya lebih, nak. Ya. Jarinya lebih, ya. Ustaz, Ya, boleh. Namanya Ustaz. Ya. Ustaz, Kenapa, nak? izin ke toilet ya Ustaz. Oh, ya. Silakan, tapi aslinya nggak boleh, ya. Ya. Nah, seperti ini, nak. Ini Ustaz tampilkan. Nah, ini, nak, ya. Ini yang disebut sebagai polidaktili, yaitu seseorang yang jumlah jarinya lebih daripada normal, nak. Ya. Ya, atau ini secara X-ray-nya, secara ronsennya, kelihatan ya di layar antum, kelihatan? Kan Ustaz. Nah, ini, nak, ini pada jari tangan sebelah kiri, pada jempolnya itu ada jari ke-6, nak. Ya. Nah, ini penyebabnya ada secara genetik, nak. Ya, secara genetikanya dia ada perubahan sehingga kemudian terekspresi atau terbentuk jari. Tapi sayangnya adanya mutasi ini atau mutan ini tidak dapat digerakkan. Dan rata-rata mutasi itu merugikan orang yang mengalami mutasi. Jadi mutasi Saat itu bisa dipotong. ya kalau dipotong sih bisa saja, gitu ya. Kalau dipotong sih bisa saja, begitu. Tapi di sini Ustadz menunjukkan bahwa mutasi pada makhluk hidup, terutama manusia, cenderung merugikan, ya, cenderung merugikan. Ya, seperti tadi kelebihan kromosom 1 pada kromosom 21 malah menjadikan orangnya tuh intelijensinya turun, ya, Down syndrome, ya. Nah, jadi beda-beda ya, nak, ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa Ustaz. Bisa, ya. Bisa. Nah, kalau begitu, dinosaurus dan lain sebagainya, maka itu ibaratnya tidak lain ubahnya sama seperti ketika kalaupun dinosaurus dengan Nabi Adam itu satu zaman, ya, satu masa, ya, maka itu tidak ubahnya sebagaimana antum sekarang ngelihat biawak, nak. Kalau antum ngeliat biawak kan tingginya biawak itu sebetis antum juga. Tapi kan antum nggak akan bilang bahwa biawak itu, wah ini dinosaurus nih, ini sisa-sisa evolusi nih. Ya enggak, ya seperti itu. Tidak lain ubahnya sebagaimana hewan. Begitu juga pertanyaan yang mengatakan bahwa apakah manusia purba itu berasal dari kera, ya, atau nenek moyang kita berasal dari kera, lalu berevolusi menjadi manusia purba, lalu berevolusi menjadi manusia zaman sekarang, atau bahkan perkataan yang sangat tidak sopan dengan mengatakan bahwa Nabi Adam itu keturunan kera, ya, kita nih keturunan kera. Waduh, wah ini harus diluruskan nih, nak, ya. Nah, Benar. Ustadz pernah berkunjung ke Museum Sangiran, ya. Sangiran ini letaknya di Solo, nak, dekat dengan di lembah Bengawan Solo, ya. Nah, di lembah tersebut ternyata ditemukan berbagai macam fosil, baik itu fosil manusia purba maupun fosil hewan-hewan purba, nak. Ya, ada gajah purba ditemukan di sana. Ini perbandingan, ya, nak. Ini kelihatan nggak, nak, di tampilan antum? Kelihatan? Kelihatan Ustaz. Ini perbandingan yang kecil ini, ya. Itu ibaratnya ilustrasi masih hidupnya, nak. Gadingnya sangat panjang, gitu ya. Lalu kemudian
ternyata di tempat tersebut juga ditemukan museum fosil-fosil dari kerbau purba dan termasuk manusia purba, ya, fosil-fosilnya, ya. Ini lokasinya ya, situs manusia purba Sangiran ya. Ini orang nggak tahu, Ustadz nggak kenal ya, apa gitu ya. Nah, ketika Ustadz ke sana, lalu mendapatkan penjelasan dari guide-nya, ya, dari pemandu di sana, beliau menjelaskan bahwa fosil manusia purba yang ada di Sangiran, secara struktur leher, ya. Jadi secara struktur leher, ada nggak ya gambarnya ya? Bentar ya. Ini kan ibaratnya ini adalah itunya ya, nak. Ini adalah rekaannya, nak. Jadi fosilnya aslinya nggak lengkap begini. Ini cuman dibuat-buat saja ya. Nah, ternyata setelah mereka teliti berdasarkan dari hasil fosilnya, ternyata ukuran rahang dan leher mereka itu belum memungkinkan sebagaimana manusia modern itu bisa berbicara seperti saat ini. Jadi kalau berbicara itu kan kerongkongan sama tenggorokan dan rahangnya itu bisa mengeluarkan berbagai macam bunyi sehingga kemudian menghasilkan bunyi yang khas ya. Kayak antum belajar tajwid aja. Ada ikhfa ya, ada huruf yang keluar dari tenggorokan, ada huruf yang keluar dari lidah dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata fosil manusia purba itu secara struktur itu belum memungkinkan mereka memiliki kemampuan berbahasa sebagaimana layaknya manusia modern saat ini ya. Sedangkan kita tahu bahwa Nabi Adam ketika melakukan pelanggaran dan kemudian Allah hukum sehingga kemudian nampaklah auratnya ya, maka Nabi Adam kemudian mengambil dedaunan surga untuk menutup auratnya. Artinya kan Nabi Adam itu sudah berpakaian ya. Lalu kemudian ketika diturunkan ke bumi, Nabi Adam itu memohon ampun kepada Allah melalui kalimat taubat yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam tuh diajarin kalimat taubat. Dan kemudian dengan menggunakan kalimat taubat tersebut, Nabi Adam tuh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya Nabi Adam sudah berbicara. Ya. Berarti Nabi Adam ini bukan keturunan kera atau keturunan manusia purba. Lalu pertanyaannya, apakah sejaman antara Nabi Adam dengan manusia purba? Nah, kita belum tahu, wallahu a'lam. Kenapa? Karena untuk mengetahui apakah sejaman atau tidak, itu harus dibandingkan terlebih dahulu. Jadi fosil manusia purba diambil sampelnya, lalu jenazah Nabi Adam ibaratnya diambil sampelnya kemudian diukur lebih tua mana gitu ya. Nah, sayang sekali hal tersebut tidak akan bisa dilakukan. Kenapa nggak bisa dilakukan? Karena ada hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabinya. Jadi dengan hadis ini kita yakin bahwa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad jasadnya itu masih ada loh, nak. Ya. Karena tanah saja itu Allah haramkan untuk memakan jasad para nabinya. Kalau Nabi Muhammad kita tahu ya makamnya ya, ada di sekitar komplek Masjid Nabawi. Nah, nabi-nabi yang lain kita nggak tahu makamnya di mana ya. Tapi dengan hadis tersebut kita meyakini bahwa jasad para nabi itu utuh, nah. Termasuk jasad Nabi Adam yang panjangnya 60 hasta atau 30 meter itu, nah. Itu pasti masih ada tersimpan dengan baik entah di bagian bumi sebelah mana gitu ya. Yang pasti kalaupun ketemu dan kemudian kita ingin mengambil sampel jenazah dari Nabi Adam, itu nggak akan mungkin bisa dilakukan. Nah. Kenapa? Tanah saja sudah Allah haramkan, apalagi kita. Bisa jadi pas mau ngambil kitanya kena azab dulu ya, wallahu alam ya, seperti itu. Nah, kalau menurut hipotesa Ustadz ya, manusia purba itu mungkin tidak lain tidak bukan, yaitu sebagaimana kita melihat kera aja zaman sekarang, sebagaimana kita melihat monyet ya, seperti itu. Kalaupun sejaman ya, wallahu alam ya, sejaman atau tidaknya seperti itu. Nah, baik, sampai di sini dulu ada pertanyaan kah? Ada yang mau bertanya sebelumnya? Saya ada. Boleh. Saya ada, Ustaz. Coba yang pertama Saya ada, Ustaz. ya, Raka Pramasurya, coba silakan Raka, mau bertanya apa?
Adam atau dinosaurus, Ustaz? Kenapa? Nabi Adam atau dinosaurus? Duluan siapa? Ya. Nah, ini juga walau alam ya nak, belum tahu nak ya, belum tahu duluan siapa. Tapi pun kalau sepun sejaman, maka ya kayak tadi, kayak antum ngelihat kucing sekarang, kayak antum ngelihat iguana, ya, yaitu di seperti hewan-hewan kecil saja, ya seperti itu, ya, begitu. Cuman kalau apakah sejaman atau tidak, Ustadz kurang tahu ya. Baik, yang lainnya ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa? Atala. Ustaz. Oke, Atala Dimas. Ya, tafadhol Atala. Saya punya pertanyaan, Ustaz. Ya. Kan katanya Nabi Adam itu 30 hasta tingginya. 60. Misalkan Nabi Muhammad Heeh. 60. Kalau Nabi Muhammad, Ustaz, kan bukan modern ini. Berarti berapa tingginya, Ustaz? Kalau Nabi Muhammad kenapa? Kalau Nabi Muhammad berarti berapa tingginya, Ustaz? Tingginya berapa? Nah, ini dilihat di sini, nak. Hadisnya begini, nak. Ya. Coba Ustadz itu ya. Lihat hadisnya ya. Karena nanti di hadisnya itu dijelaskan bahwa semakin kesini, semakin kesini itu semakin turun, nak, tingginya, ya. Mana ya? Sebentar ya. Nah ini anak dari Abu Hurairah, kelihatan nggak di layar antum? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya. Nah ini anak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, ya, tuh. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan tingginya 60 hasta. Kemudian dia berfirman, ya, pergilah kamu dan berilah salam kepada mereka, para malaikat, maka dengarkanlah bagaimana mereka menjawab salam penghormatan kepadamu dan juga salam penghormatan anak keturunanmu. Maka Adam menyampaikan salam, assalamualaikum. Ya, mereka menjawab, assalamualaikum warahmatullah. Mereka menambahkan kalimat warahmatullah. Nah ini masih dalam hadisnya. Setiap orang yang akan masuk surga sifatnya seperti Adam alaihissalam dan manusia terus saja berkurang tingginya sampai sekarang, ya. Jadi ya kita kan umatnya Nabi Muhammad nih. Nah insya Allah ya, maka berarti tingginya ya sekitar tingginya Nabi Muhammad, ya seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Baik, ada lagi pertanyaan atau orang lagi mungkin ya pertanyaannya ya? Ada yang mau bertanya? Siapa? Nama siapa? Raka. Raka Pramar Surya. Ya, tadi Raka udah nanya belum? Udah. Udah ya. Yang lain coba selain Raka. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak, Ustadz mau coba absen nih. Fatur, coba dinyalakan kameranya Fatur. Noval Hafiz, Hafiz Fatul Akbar, Cakrawangsa, ya. Nah, ya dinyalakan ya semuanya ya. Baik anak-anak, ini sudah jam 11.50 ya. Ustadz akhiri ya pertemuan kita hari ini. Ustadz ingatkan lagi, antum jangan lupa mengisi presensi perpulangan ya atau click out ya seperti itu. Insya Allah hasil rekamannya nanti Ustadz upload melalui YouTube dan sebagainya ya. Jadi kalau ada berhalangan bisa download dari sana. Baik anak-anak, kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la yang benar datangnya dari Allah, yang salah kekurangan dari ilmu Ustaz sendiri yang masih lemah ya, masih sedikit ilmunya. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron atas perhatiannya. Nah sekarang antum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama ya. Boleh keluar dari meetingnya sekarang ya, boleh keluar. Tafadhal.